Ini video ya? Jadi pada mati semua. Ini video ya? Iya. Ya nggak bisa ngomong ngawur dong. Ya, yang mau dijulitin tuh banyak, yang nggak ada di sini kena semua harusnya. Oke, selamat berjumpa di channel Tito Suryawan. Saya Tito. Nah, sekarang gue lagi ada di Bukit Gajah, di mana patung gajahnya ada di bawah sana. Jadi ini lagi ada para mbah-mbahnya FPV lah ya. Nah, sebelah gue ini adalah salah satu yang memang udah dari lama banget gue pengen bikin konten sama beliau, tapi doi nggak pernah punya waktu buat gue gitu kan. Guys, sorry guys, sering open BO jadi nggak pernah ketemu guys. Iya, jadi dia open BO mulu gitu. Jadi gue susah gitu mau nyari waktu buat syuting sama dia nih susah banget gitu lah. Pokoknya dua orang yang agak susah nih, dia sama dia nih yang belakang juga susah nih. Bagas nih, Keliling dunia tuh loh. Tapi gue di sini kebetulan karena nanti kan di tanggal 24 ya, Om Pai? 24-25. 24-25 itu ada Troto Warrior. Ada acara dan kebetulan gue alhamdulillah nggak bisa datang. Jadi Sudah RTH gagal. Jadi hari ini kita akan coba obrolin. Jadi nanti di Troto Warrior itu akan ada beberapa kompetisi ya. Ada freestyle sama ada satu kompetisi yang terbaru nih, adalah long range. Kasih tau deh, Om Andri, apa penilaiannya sebetulnya? Yang ngasih sih kemungkinan nanti ada beauty shot ya. Jadi lu bukan hanya sekedar long range, tapi lu bisa shoot beauty ya, apa ngambil cliffnya, beloknya gitu. Itu yang pertama. Yang kedua nanti mungkin kita bicara beauty of datanya ya. DBM lu bagus enggak, jadi lu gimana lu milih antenanya betul enggak, karena nanti bakal dipakai sama banyak orang guys yang pada terbang. Oh antena kayak tadi tuh kebetulan Om siapa? Avan. Om Avan tadi pakai tuh Albatros proven guys. Dia juga bikin tuh di Google tuh pakai helical. Sorry, ini gua tadi kalah guys. Ini lebih bagus dari gua. Ini terbaik. Google tunjukin. Google ya Google. Sampai Google gua titipin dia guys sekarang. Recommended banget guys. Nah nih, ini tadi dia desain begini guys. Ini tadi aja DBM dia apa Mbps dia itu di jarak hampir 5 kilo guys. Itu masih di atas 20 Mbps. Artinya dia mau kejar sampai 8 kilo nih masih bisa banget nih. Masih bagus ya. Nah, tadi ya, apalagi pas dia naik 1000 tadi udah balik di 40 mega. Ini oke banget guys setupnya. Bisa nanti hubungin Om Avan ya, kayak gitu. Nih dibikin kayak gini. Ini antena ini oke nih guys nih. Dan kalau gue bilang sih ini terpanjang ini 20 cm ya. Punya gue masih 15 di sini nih. Sama 15 juga. 15 juga. 15 juga. Kan dibilang 15 juga. Bikin malu orang tua aja. Taruh mana nih, Cie? Ini oke nih. Albatros oke. Jadi penilaiannya tadi beauty data, beauty shot, position ya. sama nanti efisiensi. Kayak contoh Ariel tuh kemarin dia terbang cuma modal 3 inci dapat berapa kilo. Jadi kecil-kecilan baterai, kecil-kecilan propeller, semakin efisien, semakin kecil dan bisa jauh. Tapi ya safety nomor 1 ya guys. Jangan terlalu nekat terus hilang gitu. Kasihan Om Gun ntar nyarinya gitu. Wah, susah nih jemput ya. Om Gun kan ibunya anak-anak guys. Dia bakal repot tuh nanti bantuin. Nah, tips-tips long range Om, menurut lo? Nomor 1 sih biasanya kalau gue terbang 150 meter gue RTH dulu. Mastiin sistem gue tuh konsisten, GPS gue bener apa bener. Karena kemarin kejadian juga Om, gue ngakalin Explorer. Karena kan gue lagi mau perang efisiensi juga. Explorer kan pakai 4S, Lion 3000. Cuma kemarin nggak tahu kayaknya kabel gue tetap mendadak rescue not available. Kayaknya itu mungkin kabel ke GPS atau V-Fly gue udah cacat. Jadi lo harus pastiin itu GPS lo tuh konsisten dulu 150 meter. Dites sehingga ya. angle-nya udah benar, baru lo naik ke atas. Oke. Terus yang kedua ada lagi tipsnya biar mendarat selamat sampai tujuan lagi. Nomor kalibrasi baterai guys, lo bisa lihat di IG gue tentang gimana cara kalibrasi baterai. Karena kalau lo kalibrasi baterainya betul, M-draw dari perhitungan di Betaflight lu tuh akurat. Kasarnya gini, misalnya ini kan ini ada limit guys. Dia nih bilang ini berapa ampere Om? 40, 50. 40 artinya amannya sih di 50 sampai 65% dari batas maksimumnya dia guys. Artinya lu punya ampere draw itu maksimum jangan sampai di atas 30 kalau bisa. 25. Nanti kalau lu udah overpunch dia kan burst nih guys. Itu selain baterai lu juga nanti cepet kalah,
Jadi lu juga throttle manajemennya salah gitu. Jadi kalau bisa dipompa gitu, ambil turunin dikit, ambil. Kalau bisa di bawah 25 ampere tuh udah stabil begitu. Kira-kira itu sih. Nah kalau emang ternyata 25 ampere yang nggak nyentuh, coba ganti propeller guys yang pitch-nya agak lebih tinggi dikit, jadi dia nggak terlalu nyiksa. Iya, nggak terlalu, bebannya nggak terlalu berat ya buat ini ngangkat si kuatnya. Berarti nambahin dari Om Andri, yang mesti lo pahamin juga adalah komponen ataupun elemen-elemen di OSD lo, seenggaknya itu harus ada satu baterai per sel, MAH draw, terus sama MAH yang kepake. Jadi supaya untuk melihat kalau udah kalibrasi ya. Setelah dikalibrasi. Ya. Jadi setelah dikalibrasi lo munculin itu, karena itu juga bisa ngebantu menambahkan informasi lo. Misalnya baterai lo 4000 MAH nih, jadi MAH kepakainya udah 2000 misalnya. Komitmen. Jadi gini, kalau lo kalibrasi baterai kan lo muter tuh paling nggak sampai sel dia di 3, baru lo isi penuh, baru kalibrasi dari situ. Dan lo ada namanya MAH komitmen, artinya apa? Misalnya nih lo angkat 4000 kan guys, berarti lo komit 1500 pulang, sehingga lu masih ada jatah, dan jadi pulang ke rumah juga masih 3000, jangan pulang ke rumah 0, kan hancur baterainya. Iya betul, palingnya masih ada 30% di dalam baterainya lah gitu. Oke, jadi itu ya, terus kemudian elemen-elemen yang lain yang mesti dimunculin, tadi ada masukan juga tadi Om Bagas tuh. Kompas. Karena kita nggak bisa terlalu ngandelin siapa namanya tuh, panahnya, home point, home directionnya. Jadi lu tahu pulang ke selatan, berangkat ke utara, jadi pas lu pulang lu tahu lu pastiin dia di es terus kayak gitu kompasnya. Jadi sering-sering nanya, berarti sama kayak orang Jawa zaman dulu ya? Iya. Pak, kalau mau ke sini kemana? Ngetan. Dari sini ke barat, ngalor, ngidul, ngetan, ngulon. Jadi biasa kalau nanya, gue kemana nih? Ngulon, Jadi itu ya, jadi kompas lu keluarin, terus kemudian throttle positionnya. Jadi nanti lu ketahuan dari situ. Jadi throttle lu ada berapa persen ataupun berapa yang keluar, misal 20, 25. Itu ngebantu yang tadi dibilang sama Mandri. Ketika baterai lu udah mulai sagging, lu turunin, lu ayun throttle-nya. Gitu lah. Jadi itu. Lalu kemudian udah jelas altitude dan distance. Itu udah pasti. Tuh, jadi itu sih elemen-elemen penting yang mesti dikeluarin. Ya. Oke, jadi untuk informasi tentang Throttle Warrior itu kita akan langsung tanya langsung sama Om Pai yang jadi ketua panitia. Udah situ aja, Pai. Nggak apa-apa, gue nyamperin aja. Kameranya nyamperin, nggak usah. Jangan. Ya, makasih Om Tito buat waktunya nih. Jadi kita mau adain acara yang kedua ya, Throttle Warriors Part 2. Kebetulan venue-nya masih tetap yang sama ya, di Bukit Gajah. Kenapa alasan kita pilih Bukit Gajah? Karena di Bukit Gajah ini bisa mengakomodir genre masing-masing pilot FPV. Jadi ya kita bisa ngecamp, bisa freestyle, bisa long range, bisa race, bisa sinematikan, bisa happy gitu kan. Nah, makanya itu salah satu alasan kita pilih di Bukit Gajah. Tapi kalau memang ada tempat referensi baru lagi Jangan. Gue udah belajar bolak-balik, gue udah long range 4 kali guys. Tolonglah, gue udah hafal bukitnya di mana aja kan. Nah, untuk waktunya itu kita akan ngadain tanggal 24-25 Mei ini ya. Mulai cuti dari sekarang ya guys. Jauh, jadi untuk pendaftarannya nanti di setiap grup itu kita buatin link. Nanti tinggal klik aja linknya itu, atau bisa DM ke nomor WA gua Upai ya, atau bisa DM di IG gua juga Upai FPV, atau enggak ke Om Tito juga bisa. Ke siapapun yang memang ada barengannya silakan cari informasi sebanyak-banyaknya deh. Yang penting acaranya ini tujuannya sebenarnya buat ajang silaturahmi aja untuk semua pilot, bukan hanya pilot FPV ya, untuk pilot drone lah. Jadi kita terbuka loh, untuk aerial bisa, untuk FPV bisa, untuk sekedar tukar ilmu, tukar pengalaman. Ya kompetisinya kita sebagai pelengkap aja lah. Ya tentunya juga untuk teman-teman yang nggak ikutan, kita juga siapin banyak door prize buat teman-teman yang nggak ikutan. Jadi ya tujuannya buat kumpul-kumpul lah, gitu ya Prof ya. Di sini juga ada Om Bagas, Om Prof Andri yang siap ngebully teman-teman semua. Ya, gitulah intinya, pokoknya kita sama-sama pilot drone ini ya berbagi pengalaman lah, bagaimana ada kan do and done-nya lah setiap di permainan atau apapun itu ada do and done-nya. Tujuannya supaya komunitas kita pun juga bakal baik ya ke depannya gitu. Yang pasti guys, lu inget zaman lu SMA kan guys?
Lo ketemu SMA mana aja yang dibahas, siapa ngobrol nyambung. FPV itu kayak SMA lagi guys. Kita ketemu, tahu-tahu padahal ketemu cuma chatting di WA. Kayak gua malu Tito. Berapa tahun kita nggak ketemu? 6 tahun guys. Tapi ketemu rasanya udah kayak saudara lagi. Masalahnya satu hobi tuh kita nggak julid guys. Kecuali anak fotografer. Ya, kuat-kuatan duit deh tuh. Lokasi mana lo? Gua nyampe sini. Lo anak Mavic gitu kan. Enggak semua. Curhat. Anak Mavic. Ya kuat-kuatan spotnya dicuri, rusuh gitu kan. Jangan angle yang sama dong. Nah, males kan guys. Nah, kalau anak FPV, kalau anak FPV guys, dia tuh udah pusing sama mainannya sendiri gitu. Kenapa kagak bisa RTH? Jempolnya gemeter. Itu enaknya guys. Jadi lu jangan sampai nggak datang guys. Biar nanti gue bantu, gue bully lu ntar. Nah, lanjut Pak. Jadi di samping ada beberapa kompetisi, lomba lah. Kita juga nanti akan ada sharing session lah. Sharing sessionnya itu kebetulan nanti kalau nggak ada halangan itu kita undang ada tentang edukasi jammer lah dari Brimob itu. Ya tujuannya untuk edukasi aja. Ada tempat-tempat spot yang memang nggak boleh. Terus ada tempat-tempat yang memang ini terlarang ya. Tujuannya itu aja. Terus ya sharing-sharing teman-teman lah pengalaman yang memang mungkin dari FPV itu bisa dapat bonus. Di sini intinya bukan kita jago-jagoan, kita hebat-hebatan, enggak lah. Tujuannya tukar pengalaman aja gitu. Ngakak bareng guys. Ngakak bareng lah, tujuannya happy ya. Kita sambil reuni lah, enggak peduli itu kita main duluan, kita main belakangan. Pokoknya ilmu masing-masing orang kan masing beda-beda lah. Makanya kita tukar sama-sama tukar pengalaman lah. Ya, nih sama Om Bagas ini sebagai penutup. Jadi Om Bagas bakal kasih tahu gimana trik tips untuk ngebawa drone keluar kota maupun keluar negeri dengan menggunakan mode transportasi pesawat terbang. Oke, lanjut. Thank you Om Tito. Jadi sebenarnya kalau mau keluar paling gampang itu baterai yang pertama harus pakai lipo bag. Lipo bag, oke. Dan usahakan, nah lipo bagnya ini ada nih dari Om Tito nih. Nah kayak gini teman-teman ya. Usahakan teman-teman kalau naruh baterai di tas ransel yang gampang diakses pada saat pemeriksaan. Oke. Jangan taruh di paling bawah, malah ketahuan semua bawaannya. Tapi ngorek-ngorek. Iya, jadi kalau saya kebiasaan pakai tas teman-teman yang FPV gini kayak HGLRC atau yang iFlight, saya taruh di atas aja. Jadi begitu dia ngeliat baterai selesai, tidak ada pemeriksaan lebih lanjut. Ya, kalaupun mau diperiksa kita juga gampang. Gampang ngambilnya, betul. Terus yang paling penting lagi propeller mesti dicopot teman-teman. Oke. Jangan dipasang. Jangan dipasang, jangan kegayaan, taruh di gantung-gantung. Iya, resikonya lebih berat. Sama obeng itu jangan sampai masuk ke dalam tas. Itu banyak. Ya, yang sering skip teman-teman tuh obeng sama kunci propeller. Betul. Dua hal ini tolong sekali lagi jangan sampai masuk ke kabin. Oke. Udah itu. Untuk baterai berapa Om maksimumnya? Nah, itu dia Om. Ini banyak. Iya. Ini terlepas dari jumlah baterai dan segala Iya, betul. Tapi maksimum biasanya lu bawa berapa? Gue yang sering pergi biasanya cuman kayak untuk kayak Avata bawa 5 baterai DJI Avata plus sekitar 6 Leon. 6 Leon. 6 Leon 6S 1P biasanya saya bawa itu yang 5000 mAh. 5000 mAh. Nah, cuman stikernya 3000. Dan yang terpenting lagi, tolong pastikan baterai jangan full banget ya kalau dibawa di pesawat. Harus copot. Semua baterai jangan dipasang di atas drone-nya. Ya. Itu paling penting karena biasanya pasti resenya di situ. Kalau lu berangkat ke tempat-tempat yang negaranya mungkin agak sedikit musim dingin atau perbedaan musim lah dengan Indonesia, apa tips lu? Tips gue yang pertama, lu mesti punya namanya baterai heater. Oke. Jadi banyak kalau di Tokopedia juga ada baterai heater. Jadi sebelum terbang, lu panasin dikit, lu heating dikit,
Nah begitu dia terbang tuh pasti akan turun drop voltasenya. Itu biasanya lipo. Kalau teman-teman kita yang Lion ini selamatlah kalian. Selamat ya. Avata juga kena, itu pasti. Avata paling pengaruh, apalagi kalau pas lagi terbang. Contoh kemarin kena salju atau yang Mas Ompa ya, sama saya kebetulan pernah nyoba pas di badai salju itu dropnya pasti drop. Itu nggak tahu kenapa, walaupun udah dipanasin ya. Nah tapi kalau Lion so far gue udah sampai ke atas yang salju aman. Oke, berarti triknya kita cas dulu baru masukin ke heater atau sambil dicas di heater? Cas dulu baru di heater. Pas lu mau main baru lu heaterin. Selesai dicas masukin ke heater itu buat main. Karena kalau enggak pasti drop Om suhunya. Itu berarti sebenarnya berguna juga ketika di Indonesia mungkin lu ke tempat-tempat yang kayak daerah pegunungan, Bromo gitu. Ijen, betul. Pokoknya tempat-tempat yang dinginnya ampun-ampunan gitu. Jadi itu bisa ngefek ke sagging baterai juga. Ya, ada tips lagi Om. Apa? Kalau nggak punya baterai heater, taruh di ketek. Alami. Selangkangan bisa? Selangkangan bisa, ketek bisa. Minjem selangkangan pacar. Ya, itu trik yang biasa saya pakai. Kalau heaternya lupa bawa atau lupa dicas heaternya, ya udah mau nggak mau taruh di ketek atau selangkangan. Iya. Terkadang ada beberapa temen naruh di kap mobil. Cuman kan kadang-kadang suka kelupaan ya. Tapi kalau di selangkangan sama ketek kayaknya enggak deh. Apa ya digajel-gajel gitu. Terus pinjemin tuh baterai ke temen lu. Oke, tapi sejauh ini lu keluar negeri ataupun ke berbagai kota aman ya? Maksudnya nggak ada yang reset? Ada beberapa negara yang memang dari awal kita landing udah strict. Contoh kayak di Jordan, ya daerah-daerah Afrika Timur Tengah tuh ada beberapa sih yang agak rese. Dan kalau teman-teman biasa transit di Dubai pun terkadang ya transit Dubai itu dia minta si drone-nya nggak dimasukin di kabin drone-nya. Tapi minta drone-nya itu dimasukin langsung ke bagasi. Oke, kalau gitu terima kasih banyak sudah simak konten kali ini yang lumayan sedikit di luar kebiasaan gua untuk durasi. Tapi mudah-mudahan ini bisa menjawab semuanya ya. Tips long range, throttle warrior. Sengaja gue gak masukin freestyle karena sekarang pilot-pilot sekarang udah pada jago semua. Jadi gue malu gitu mau ngasih tips gitu. Terus ada juga tips bawa barang drone naik pesawat gitu ya. Kalau gitu sekali lagi diingetin jangan lupa terbangnya harus selalu dengan aman. Dan tanggal 24 sampai 25 Mei 2025 akan ada Throttle Warrior di Bukit Gajah gitu. Oke, kalau gitu terima kasih banyak, sampai jumpa. Jangan lupa like dan subscribe. Itu wajib. Kalau nggak di-kick dari grup. Oksigen 46 mega masih bagus. Andre. Om Prof. Ya. Masih 37 masih banyak. Pan ambil kiri tuh yang ada bolongan tuh Pan. Itu tuh. Ya, celah bolong itu. Lama banget bocah. Langsung 14. Tampangnya lucu banget. Gue jadi keinget banget. Paling suaranya gini-gini aja sih. Panas. Emang kayak gini lah. Ombak gitu. Masa kalah sama S-Bus. Emang S-Bus lu berapa kilo? 3 berapa tadi? Harus di atas tuh. Udah berapa? 33. Wih, Lepas tangan dong. Oh, lepas tangan itu. Drop segnya rendah. Dia 01015 rendah. Jadi dan lepas bars naiknya cepat lagi. Ini oke nih. Gue udah coba pakai tadi, the best. Worth it dibeli.